Selamat pagi ya. Kita lanjut dari video pertama tadi, yang kedua pembahasan masalah daya perbedaannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya singkat-singkat saja. Yang pertama aku bahas untuk masalah hedging dulu. Ini hedging yang tebal 8 mili yang dari Bandar Power ya. Tak zoom dulu biar kelihatan. Ini hedging 8 mili yang dari Bandar Power. Ini yang hedging 6 mili pasaran ya. Jadi keuntungan dari hedging Bandar Power ini ada beberapa lebih keuntungannya ya. Udah saya cek kadar aluminiumnya dia lebih banyak daripada yang pasaran. Kalau yang di pasaran itu masih campurannya masih lumayan untuk campuran besinya. Jadi ini benar-benar kadar aluminiumnya lebih banyak. Jadi saya katakan lebih bagus karena dia penyerapan panasnya lebih cepat dan untuk tempat TR finalnya lebih tebal. Jadi sangat-sangat efisien. Jadi saya rekomendasikan malah untuk hedging yang tebal ini ya, karena itu masih ada sisa jadi saya pakai. Jadi hedgingnya ini lebih tebal, kadar aluminiumnya lebih banyak. Yang kedua, masalah di pinggirnya ini untuk penempatan baut ini, untuk kita baut itu, yang pinggir ini dia lebih tebal juga, lebih kokoh daripada yang pasaran. Kalau pasaran ini kebentur dikit penyok, jadi sering penyok itu di area sini ya, bawah ini lebih cepat penyok, artinya itu lembek ya. Terlalu tipis, yang punya bendar itu tebel, jadi benar kokoh dianya. Jadi tempat pinggiran buat nanti kita baut itu lebih kokoh, lebih tebel. Jadi emang sudah diperhitungkan kokoh dan lebih cepat menyerap panas karena kadar aluminiumnya lebih banyak ya daripada pasaran. Karena sudah saya tes juga kadar aluminiumnya sama kekokohan si hedging sendiri jauh lebih bagus. Jadi yang punya bendar itu lebih bagus, cuman perbedaannya di sini dia punya bendar lebih pendek. Kalau yang pasaran itu tinggi. Jadi kalau pemasangan tiar final itu agak ke press ya, ke press. Kalau yang pasaran itu longgar tempat tiarnya itu. Jadi tingginya beda, tapi ketebalannya beda jauh. Kadar aluminiumnya juga lebih banyak, lebih baik. Itu yang kita bahas, yang kita uji selanjutnya untuk pembahasan masalah powernya. Yang saya bahas jadi perbedaan daya ya. Jadi dulu sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya sudah membahas. Cuman banyak yang mengabaikan hal-hal yang dikira itu melenceng ya. Ya saya bercerita apa adanya yang kita uji ya. Jadi pengujian lab itu 60% bagi saya, 40% itu hanya perakitan kit yang tanpa diuji. Karena uji lab itu bagi saya sangat penting, bahkan lebih 60% daripada 40% kita rakit tanpa uji. Jadi kedua power ini sama-sama memakai komponen yang sama. Jika Anda perhatikan komponennya sama, tidak ada yang beda sama sebelahnya. Semua rangkaiannya sama, tidak ada yang beda. Ini saya perjelas biar kelihatan jelas. Sama, tidak ada yang beda. Ini yang hedging tebal ini kan 2 unit. Kalau yang 1 unit ini sudah selesai, ini sudah sehat powernya. Jadi ini sudah fix tanpa kita perbaiki. Kalau yang sebelah sini itu powernya sehat. Powernya sehat. Jadi yang sebelah sini itu walaupun komponennya sama yang sebelah, tapi untuk komponen ada yang bermasalah, artinya itu tidak sehat. Makanya saya uji lab itu sangat-sangatlah penting. Jadi kita rakit kit bunyi itu sama-sama bunyi, hasilnya sama-sama bunyi, tapi kita bicara masalah daya. Dayanya sangat pengaruh. Kenapa pengaruh? Ya kita ujinya satu PSU, satu trafo. Satu PSU, satu trafo untuk dua power ini, tapi hasilnya berbeda. Jadi trafo saya itu umumnya yang saya pakai ini itu bisa harusnya mengeluarkan 2000 watt lebih. Tapi kenyataannya yang dulu saya bahas masa gelombang itu sangat mempengaruhi dayanya. Dampaknya seperti ini. Karena aku menyempatkan buat konten ini agar yang belum paham itu biar paham. Yang sudah paham tapi pura-pura tidak paham ya silahkan. Jadi kita jelaskan apa adanya. Jadi yang orang yang belum tahu, yang masih awam atau masih belajar ya biar tahu. Tujuan kita kan mencerdaskan.
Kalau masalah urusan suara ya suaranya sama, dua kit ini sama, dua power ini sama, tapi kita yang saya bahas adalah masalah daya. Daya pengaruh, sangat berpengaruh sekali. Jadi ngerakit kit saja itu tanpa diuji bagi saya itu hanya 40%, uji labnya itu 60%, karena menentukan hasil akhirnya itu ya uji lab bagus tidaknya. Makanya kalau saya kirim kit-kit agak lambat, biasanya 3 hari sampai 4 hari itu ya wajar, karena saya kalau uji labnya kurang bagus ya harus memperbaiki dulu. Mana yang menentukan hasil labnya yang bagus ya itu baru saya kirim. Jadi mungkin kit itu saya bilang ready, bukan berarti itu ready itu hari ini order langsung dikirim, tidak seperti itu ya. Karena banyak orang yang salah sangka mengartikan kalau ready itu order di hari itu dikirim hari itu, tidak seperti itu ya. Kalau walaupun saya ada juga langsung diambil orang. Jadi kit harus benar-benar sehat baru saya kirim. Kalau yang kit mungkin 3 sampai 4 hari baru saya kirim. Kalau benar-benar sehat tanpa ada kendala ya 2 hari bisa dikirim sesuai jadwal antrian ya. Kalau full set itu saya pre-order, bisa 1 minggu, bisa 5 hari, dan bisa bahkan 10 hari. Tergantung kesibukan saya. Kalau padat ya mungkin mundur. Jadi kalau masih apa artinya, kalau orderannya batal secara sistem tapi keterangan sudah saya konfirmasi pengiriman, berarti itu saya kerjakan ya. Kalau saya sudah konfirmasi berarti saya kerjakan. Kalau batal sistem, kalau masih menginginkan barangnya, masih apa, menunggu ya, masih mau menunggu ya diorder lagi nggak apa-apa, tapi kalau nggak sabar ya dibatalkan, tidak apa-apa ya, karena kalau saya belum lulus uji labnya sebelum saya kirim. Jadi seperti itu bos ya. Jadi menilai power itu ya tidak eh, segampang kita mau. Jadi kita ujinya uji ketat seperti itu. Kalau hanya rakit kit diisi komponen keluar suara beres kirim ya cepat, saya sehari bisa. Tapi kalau labnya mengalami kecacatan ya kita perbaiki dulu sampai dia sehat powernya ya. Oke, kita uji tes langsung. Saya pakai yang oscilloscope yang atas, yang nyala nomor paling atas, karena yang bawah terlalu dasar jadi profnya agak ribet. Tak setar biar memperpendek waktu. Oke, posisi sudah setar. Kita uji yang pertama yang power paling ujung ya, yang ada profnya, yang power sehat tapi komponen sama, kit sama, bahan sama, 1 PSU 1 trafo. Jadi perhatikan ya, perhatikan gelombangnya. Kalau oscilloscope-nya kurang detail apa kurang kelihatan, nanti di zoom saja melihatnya. Videonya di zoom biar kelihatan cacatnya ya, saat dia klip cacat. Kita start daya yang pertama. Jadi trafo saya harus mengeluarkan daya 2000 watt, bahkan bisa lebih. Jadi dua power ini harusnya mengeluarkan 2000 watt lebih. Kita tes power yang sehat. Sangat mulus sinyalnya. Nah ini klip ya, 90-24 ampere. 90 di 24 ampere artinya dia sekitar 2200 watt, 2100 sampai 2200 watt ya. Jadi power yang sehat tanpa ada kendala, dia mengeluarkan daya sesuai kemampuan power atau sesuai kemampuan PSU nya. Jadi power model ini tuh mengeluarkan daya 2000 watt itu sangat enteng. Jadi power yang MX 14000 enteng mengeluarkan 2000 watt. Itu setara power BU 7 jutaan ya. Jadi kalau power BU itu kan kalau 2000 watt 7 juta. Naik wattnya dikit sekitar 2500 watt sekitar 8 juta. Jadi power ini gampang. Anda bisa mengeluarkan 2000 watt untuk power itu enteng. Powernya itu enteng. Mau naikkan 2500 watt enteng bisa. Ke 3000 watt bisa. Untuk H2 ini bisa 3000 watt bisa, sanggup. Jadi kalau instalasinya benar, trafo yang dipakai sesuai, semuanya bisa diatur. Untuk masalah daya itu sangat gampang. Jadi power ini mengeluarkan daya 2000 watt itu enteng.
90 AC RMS, volt RMS 24 ampere. Itu sekitar 2200 watt. Kita ulang sekali lagi lalu kita pindah ke power sebelahnya. 90 24 2000 watt, 2200 watt, enteng powernya. Kita pindah ke power yang bisa dikatakan bermasalah walaupun rangkaian dan komponen sama 100%. Yang dulu saya bahas, masalah gelombang itu sangat mempengaruhi daya power. Ini saya sempatkan bikin video ini karena ada perbedaan untuk dua power ini, jadi saya sempatkan untuk mengetahui apa yang kita bahas dulu itu bukan hal yang melenceng. Oke, kita perhatikan untuk power yang seharusnya sehat ternyata mengalami kendala di daya walaupun satu PSU satu trafo. Perhatikan hasil outnya dan osiloskopnya. Gelombangnya sama-sama bagus. Itu cacat, sudah atas sudah cacat. Kita turun sampai dia sinus. Nah, sinusnya di sini ya. Hanya 79 atau di 80 VAC 21,2 ampere. Itu sekitar 1600 sampai 1700 watt. Satu PSU, satu trafo, dua power yang sama ternyata mengalami perbedaan jauh soal daya. Yang dulu pernah saya bahas masalah gelombangnya dia atas cacat, yang tidak sempurna, ya hasilnya seperti ini. Jadi rugi daya. Jadi trafo Anda harusnya bisa mengeluarkan 2000 watt, ternyata hasilnya outnya hanya mengeluarkan 1500-1600 watt. Jadi situlah aku mengartikan itu lab itu dibilang penting ya sangat penting, karena saya 60% itu ke lab, 40% itu hanya rakitan biasa sampai bunyi suara. Jadi sampai yang saya jelaskan ini udah paham ya, yang belum paham nanti bisa diulang-ulang agar paham. Jadi kalau kita rakit walaupun sesuai komponen, walaupun komponen bagus, kalau nggak bisa kita lihat hasil labnya ya mungkin bisa berhasil, mungkin bisa tidak. Jadi perbedaannya sudah jelas, sudah bisa kita buat buktikan. Masa perbedaan daya, perbedaan gelombang. Hanya di 80 VAC 21,2, itu sekitar 1700 watt ya. Selisihnya hampir 500 watt ya. Jauh selisihnya. Kita coba yang sebelahnya, yang untuk power yang normal. Perhatikan lagi, ini satu PSU ya.
di 90 AC 23,8 atau di 24 ampere, sekitar 2150 watt, mendekati 2200 watt. Jadi dari situ sudah bisa kita simpulkan ...90 volt RMS 23,8, 2200 watt kurang dikit. Ini satu PSU, satu trafo. Kalau kita matikan dia ya juga akan bekerja mati bersamaan. Walaupun ini kan satu trafo, tapi beda daya. Jadi seperti itu ya yang dulu saya sampaikan. Ini saya sempatkan buat konten video. Jadi pembahasan dua power yang sama, komponen yang sama, tapi hasilnya berbeda. Saya berharap itu yang belum paham itu bisa paham ya. Jadi kita belajar bersama-sama yang benar, yang positif. Jadi kita belajar yang bukan ke arah yang sesat ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Jadi power yang ini belum saya bisa kirim, harus saya benahi atau harus saya perbaiki dulu agar dia bisa mengeluarkan daya maksimal si power itu sendiri.